Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Lis Endawati sebagai fasilitator dan Ibu Witik Agustina sebagai pengajar praktek. Pada kesempatan hari ini saya bersama dengan Ibu Enda Nurjana SMP Negeri 1 Brebes Wetan akan mengadakan kegiatan percakapan coaching yang akan saya lakukan, yaitu supervisi. Berikut ini kegiatan supervisinya. Gimana Bu Enda? Baik, sehat? Mudah-mudahan selalu sehat ya, karena dengan sehat itu kita bisa beraktivitas. Lagi sibuk dan hari ini? Kebetulan tidak Pak, jadi saya udah selesai ngajar, jadi udah santai. Iya. Beda ya, maaf mengganggu waktu sebentar ya. Apa yang disampaikan kemarin saya ingin berbincang-bincang bagaimana kaitannya dengan pembelajaran atau pengembangan dari Bu Enda dan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Ya, dimana saya nanti akan mengadakan observasi nanti, tapi sebelum observasi nanti saya akan melakukan kegiatan observasi ya, sebenarnya nanti bisa meningkatkan keinginan atau pengembangan apa yang dicapai Ibu Enda. Jadi apakah ada yang ingin diobrolkan pada kesempatan hari ini, Bu? Ya sebenarnya saya juga pengen ngobrol secara langsung ya sama Arianto, karena sebelumnya juga saya sudah ngobrol dengan guru lain, cuma kayaknya kurang afdol kalau belum ngobrol sama guru PPKN yang lain gitu. Terkait saya ingin minta saran dan juga pendapat Bapak terkait pembelajaran saya di kelas, apakah ada yang perlu diperlukan atau tidak gitu. Oh iya, jadi ingin sharing-sharing ya, apakah ada yang paham atau tidak. Baik, Bu Enda, untuk kegiatan besok observasinya materi apa yang ingin disampaikan? Ya. Yang mau saya sampaikan itu materi kelas 7 Pak, karena saya juga ada di kelas 7, materi itu tentang parameter suku. Ya, ya. Dari materi yang disampaikan mungkin ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Apa itu? Jadi saya harap siswa itu bukan cuma memahami aja, tapi juga bisa deskripsikan apa itu keanekaragaman suku yang ada di Indonesia. Jadi sudah ini ya, artinya keanekaragaman suku. Kemudian persiapan apa yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan pembelajaran? Ya, persiapannya yang paling utama sebagai guru kan harus menyiapkan MPP atau pelajaran. Selain itu juga menyiapkan KBG, dan juga saya ingin ada media. Ada media ya. PowerPoint atau video atau gambar yang sesuai dengan materi yang ada. Oh iya, jadi banyak yang disiapkan ya. Bagaimana menyikapi ini, Bu? Ya tadi sudah ini ya, media-media yang disampaikan, dibuat. Nah kalau seandainya nanti kira-kira menyikapi siswa yang mengalami kesalahan atau kekurangan dalam daya menangkap materi tersebut, gimana? Ya Pak, menurut saya semua siswa pasti kalau laki-laki ada yang cepat ada yang lambat ya Pak. Ya betul. Jadi saya mengapabelikan siswa itu dalam hal dari belajarnya gitu. Jadi memahami dulu dari belajarnya. Setelah itu ya saya sesuaikan kebutuhannya kayak APBD-nya. Jadi dikasihkan cepat, lambat, atau sedang gitu. Jadi ada pemilahan itu ya? Pemilahan supaya ya tujuannya tetap capai. Iya, iya.
Kemudian selanjutnya nih Bu, ya di samping ada pembinaan itu ya, dalam kelompok belajar itu ya, strategi lainnya Bu tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Strateginya mungkin ya selain mengembangkan pengetahuan keterampilan terkait dengan ya biaya siswa gitu ya Pak. Iya. Saya juga ini kalau mengembangkan media-media yang ada gitu, yaitu recording, video, gambar, blog yang apa gitu. Tapi saya juga apa namanya yang terkait dengan sosial emosional ya Pak, itu yang perlu diperhatikan. Jadi banyak juga yang berbeda ya, ada pengembangan strategi yang ingin dicapai dengan berbagai media. Terkait dengan LHPJ juga tadi Bu, ini sekiranya ada perbedaan dalam menyelesaikan LKPD ya, bagi siswa. Itu bagaimana maksudnya? Terkait dengan kejadian itu ya paling saya itu mengawasi sih Pak. Mengawasi ya? Iya, mengawasi. Jadi kita juga sebagai guru nggak cuma ngajar ulang, tapi jadi fasilitator. Ya. Mengawasi ya, menjelaskan ke kelompok-kelompok yang sudah dibuat gitu, yang kita sendiri yang ada yang mengerti kita jelaskan. Oh gitu ya, itu gangguan ya? Iya. Jadi si Ibu Eda itu nanti mengawasi berkeliling gitu? Iya, berkeliling kepada siswa yang barangkali ada yang kurang paham. Nah sekiranya bantuan apa tuh? Ya bantuan apa yang harus dilakukan? Barangkali ada siswa yang bertanya gitu ya? Iya. Kayaknya ya kayak mengawasi gitu. Oh gitu ya? Iya. Jadi kalau saya menjelaskan gitu ya terkait dengan kelompok kecil gitu, setelah itu kalau sudah selesai ya melakukan apa semua ya dilakukan siswa itu masing-masing kelompok bisa menjelaskan pula. Iya. Setelah itu merefleksikan itu apakah yang disampaikan itu secara benar atau kalau memungkinkan kita bisa yang membenarkan. Ya, begitu ya Bu. Dari pembicaraan tadi yang disampaikan oleh Bu Eda ya, dalam perencanaan pembelajaran, kira-kira masih ada yang kurang? Ada Pak. Jadi ini ya masih dalam proses sih Pak. Oh gitu ya. Ada masih dalam proses. Masih dalam proses ya Bu Eda. Apa nih Bu Eda dalam pembelajaran kekurangannya? Ya setelah ini Pak saya coba ya. Setelah ini. Ya biar besok bisa langsung praktek. Oke. Ya, siap sekali. Kira-kira dengan bantuan siapa ini untuk mengerjakan? Ya saya dengan guru lain juga Pak yang ada karya sendiri. Insya Allah ya Bu Eda, saya akan artinya berbagi tentang pengalaman saya mengenai media-media atau pembelajaran. Tadi di awal-awal sudah melaksanakan atau merencanakan strategi pembelajaran. Nah kemudian bagaimana untuk area mana yang mau dikembangkan? Yang dikembangkan dan ditingkatkan begini untuk desa. Yang paling utama sih karena pengetahuan sama keterampilan ya Pak. Jadi gimana caranya saya menyampaikan informasi yang materi ke anak, apakah mudah dipahami atau tidak gitu. Terus ya saya ingin yang menjadi pelajaran itu harus kan pembelajaran. Oh iya. Sama siswa ya, terus juga saya ingin belajar terkait dengan pembelajaran sosial emosional ya. Jadi sih anak itu bisa mengontrol sendiri. Tadi diungkapkan ingin belajar pembelajaran sosial emosional ya. Maksudnya itu yang menjadi pemikiran Bu ini itu gimana ya? Jadi yang saya pikirannya ya itu tadi pembelajaran sosial emosional
agar bisa yang mengontrol emosinya. Tapi bukan terkait siswa aja sih, saya dan juga siswa itu bisa mengontrol Jadi kita belajar sama-sama ya Bu ya, belajar untuk mengendalikan, belajar bagaimana kita mengontrol siswa supaya lebih baik lagi dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana pandangan Bu Eda terhadap rencana yang karena kegiatannya ingin membawakan hidup saya Kak, ya kan Oke ya. Tadi di sini banyak juga ingin mengembangkan kemampuan mengajar ya, Bu, ya. Meningkatkan kompetensi baik itu profesional, pedagogik, kepribadian, emosional. Mungkin belajar tentang bagaimana karakteristik siswa. Nah di sini saya ingin bagaimana strategi dalam mencapai kompetensi tersebut. Jadinya ya saya membuat pembelajaran yang dan juga sudah itu ya lebih lengkap lagi Pak dari pada sebelumnya. Kita membuat video menemukan apa yang dilakukan. Jadi materi kemudian yang disesuaikan dengan media yang digunakan ya, biar tujuan pembelajaran itu tercapai sangat sekali. Nah kemudian dari apa yang sudah tadi Bu Enda sampaikan ya, yang itu ada beberapa yang perlu diketahui. Di sini Bu Enda sudah melakukan rencana pembelajaran yang mengarah kepada diferensiasi. Apa tuh? Di situ ada bagaimana guru untuk menyampaikan kontennya, prosesnya dalam belajar. Begitu juga Bu Enda juga ya artinya belajar mengenali emosi anak mengenali emosi anak dengan mengetahui bagaimana karakteristik anak itu dengan berbagai gaya belajarnya. Ada gaya belajar anak itu ingin mendengarkan ya, seperti itu barangkali ya. Kemudian ada ingin mendengar untuk melihat dan mempraktekkan. Jadi banyak kebutuhan yang ada tadi. Nah, insya Allah Bu Enda saya akan siap berbagi ya dalam kegiatan supervisi akademik ini. Nanti setelah kegiatan observasi nanti saya ingin ngobrol lebih jauh lagi bagaimana apa yang sudah dilaksanakan dan apa yang belum dilaksanakan dan bagaimana pengembangan jangka panjang seperti itu beda. Kira-kira pada kesempatan hari ini ya, itu apa artinya kapan mau dilaksanakan kegiatan kompetisinya? Besok Pak. Oh, misalnya besok ya? Ya. Nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu Enda, mudah-mudahan kegiatan observasinya lancar, tidak ada gangguan dan sukses, dan Bu Enda juga diberikan kesehatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Enda atas waktu ini. Demikian kegiatan hari ini, kegiatan pra supervisi saya dengan Bu Enda Nurjana. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum kita mulai pembelajaran ya PKN hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Oke. Ini yang nggak masuk, siapa nih kira-kira? Enaknya absen dulu ya. Adisti, ada ya? Adria, izin. Ahwan, hadir ya. Apri, Apri, Apri kenapa Pri? Ariel, Aulia, Afika, Brian, Cahyo. Ini pada tegang-tegang ya. Cahyo Ciko, Delis, Devano, Donita, hadir ya. Farhika, hadir. Ferry, Hanifa, Indra, Ingrid, Kevin, Koirul, Luki, Alpa, Moza, hadir. Ilham, Nasifa ya, Naswa, Naura, Panji, Rasya, Salsa, Selfie, Safani, mana Safani? Oh iya, kelihatan ya. Wita, Zaina, hadir ya. Ada yang nggak kesebut namanya? Saya tuh siapa? Saya. Hafiz ya. Hafiz hadir. Oke, tadi kelewat. Oke, hari ini kita pembelajaran seperti biasa ya. Ibu sudah menyampaikan pada pertemuan kemarin itu kalian akan belajar tentang keanekaragaman suku ya. Karena kemarin itu kita belajar tentang keanekaragaman gender, sekarang keanekaragaman suku. Tapi sebelum kita masuk ke materi ya, enaknya kita relax dulu ya. Kayaknya pada tegang-tegang nih. Oke. Gimana sih Bu relaxnya biar relax? Oke. Silakan kalian tarik napas ya. Ibu hitung nanti dulu. Ibu hitung ya. Dari 1 sampai 3. Kalau udah 3 langsung tarik napas. Nanti kalau Ibu bilang buang ya. Atau ya buang. Atau lepaskan ya. Kalian ya. Oke, kita tarik napas dulu ya. Biar relax. Ya, jangan tegang. Tarik napas. 1, 2, 3. Ulangi. Kalau Ibu hitung 1 sampai 3 baru tarik napas. Ya, nanti kalau udah bisa buang ya. Oke, tarik napas dulu ya. 1, 2, 3. Oke. Silakan buang. Ditahan-tahan takutnya ini. Oke, kita masuk ya ke materi keanekaragaman suku. Ini ada PPT ya, medianya. Oke, sudah siapkah kalian untuk belajar? Udah apa belum nih? Are you ready for this ya? Atau udah siapkah Anda untuk hal ini ya? Hal ininya tuh belajar gitu. Kalian sekarang baik kan kabarnya ya? Nggak ada yang lemes-lemes ya? Ya insya Allah sehat. Oke lanjut.
Nah, pada pembelajaran kali ini ya, tujuan pembelajarannya itu diharapkan kalian bisa menghargai keanekaragaman suku yang ada di Indonesia gitu. Jadi setelah kalian belajar tentang keanekaragaman suku, kalian itu bisa mempraktekkan dengan cara apa? Menghargai ya, atau istilahnya toleransi terhadap sesama masyarakat Indonesia walaupun mereka itu berbeda. Yang kedua itu kalian itu dapat berkontribusi. Kontribusinya dalam menjaga nilai kebinekaan. Sama aja ya kayak dengan toleransi, jadi kontribusinya ya kita bisa melaksanakan ya kontribusi dalam sila ketiga ya Persatuan Indonesia. Yang ketiga itu siswa dapat mendeskripsikan. Jadi Ibu harap di pembelajaran kali ini kalian bisa menjelaskan atau mendeskripsikan apa itu keanekaragaman suku gitu. Suku itu apa sih gitu? Keanekaragaman itu apa sih? Macam-macam suku di Indonesia itu seperti apa juga ya. Terakhir itu siswa dapat membuat dan menyajikan hasil keanekaragaman suku dalam bentuk video atau poster. Tuh, jadi ini setelah nanti pembelajaran udah kita lalui ya, udah kita kerjakan gitu. Nanti hasilnya atau hasil akhir itu kalian mengerjakan project ya. Kalian bisa pilih sendiri sesuai apa yang kalian suka. Nah, ini agendanya ya atau kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Jadi kalian setelah ini baca rangkuman ya di buku PPKN dari halaman 70 sampai 72. Setelah itu kalian mengerjakan pertanyaan pemantik atau setelah ini Ibu akan kasih pretest. Harusnya pretest dulu ya. Pretest dulu baru dibaca. Ini ada kesalahan. Jadi pretest dulu baru kalian baca bukunya. Gitu. Terus setelah itu siswa melihat dan menganalisis video. Jadi nanti setelah Ibu menjelaskan beberapa materi dan penayangan video, nanti kalian diminta untuk menganalisis. Menganalisisnya seperti apa? Kalian mengerjakan soal yang sudah Ibu kasih. Nah, selanjutnya siswa mengerjakan LKPD ini sama ya, sama menganalisis sekalian ya LKPD juga, mengerjakan LKPD. Terakhir itu siswa bersama kelompoknya bergantian mempresentasikan hasil analisis dan hasil ya LKPD yang sudah kalian kerjakan. Oke, ini pretest ya. Pretest uraian. Ada 3 soalnya. Ada pretest, ada posttest. Jadi pretest itu soal yang Ibu sajikan itu sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Ini ada uraian dan juga soal menjodohkan. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit lah ya. 5 menit. Karena Ibu kan kemarin udah ngasih tahu ya, kalian baca buku dulu di rumah gitu. Jadi refresh kembali atau menyegarkan kembali ya pemikiran kalian gitu. Jangan lihat buku, tutup dulu bukunya ya. Silakan kalian kerjain sebisanya dulu gitu. Ya, sebisanya dulu. Ada 3 soal. Nanti soal berikutnya itu Ibu kasih waktu juga 5 menit ya. Ini soal menjodohkan. Soal uraian silakan kerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Jangan lihat di buku dulu ya. Silakan kerjain. 3 soal 5 menit dulu ya. Yang udah kalian tahu ya. Dikerjain. Silakan dikerjakan dulu. Ini pretest uraian. Jadi ada 3 soal. Gak apa-apa, gak usah lihat di buku dulu. Jadi ini merefresh apa yang udah kalian baca di rumah tentang materi keanekaragaman suku. Ini jadi soalnya belum ada yang benar atau salah ya.
Jadi ini untuk melihat kemampuan pengetahuan kalian dulu nih tentang keanekaragaman suku. Jawabannya apa gitu. Nomor 2 jawabannya apa dan seterusnya. Nggak usah di kotak-kotak ya, kelamaan. Jadi jawabannya aja. Nomor 1 itu soalnya masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya. Kira-kira pernyataan tersebut termasuk ke dalam pernyataan pengertian apa gitu ya. Yang kedua itu karakteristik itu ciri khas ya. Suku yang memiliki sistem kasta. Yang ketiga, karakteristik atau ciri khas masyarakat suku Bajo. Keempat, faktor penyebab keanekaragaman suku. Kelima, itu suku yang memiliki rumah gadang sebagai rumah adat di Pulau Sumatera. Silakan diisi. Ya bengong aja nih Ariel. Jawabannya aja ya. Ini mudah ya. Ya nomor 1 apa? Iya langsung dijawab. Iya nomor 1 apa jawabannya? Nggak usah dikotakin. Iya misalnya nomor 1 ya. Nomor 1 misalkan jawabannya suku Minang. 2 apa dan seterusnya ya. Ini juga sama ya, waktunya 5 menit. Ulangin lagi ya, nomor 1 itu masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya. Yang kedua itu karakteristik atau ciri khas suku yang memiliki sistem kasta. Yang ketiga itu karakteristik atau ciri khas masyarakat suku Bajo. Keempat itu faktor penyebab keanekaragaman suku. Yang terakhir suku yang memiliki rumah gadang sebagai rumah adat di Pulau Sumatera. Ya. Awas jangan sampai tertukar ya. Ini waktunya 5 menit juga sama Ferry. Udah coba Ibu cek. Ini paling cepet ya Ferry ya. Ayo dikerjain. Ini Ibu udah masuk ke materi ya. Tentang keanekaragaman suku. Nah, jadi ini keanekaragaman suku yang ada di Indonesia itu menurut Badan Pusat Statistik ya, tahun 2010 itu tercatat suku di Indonesia itu berjumlah 1.340 suku. Jadi beraneka ragam ya. Nah, selanjutnya apa itu suku? Suku adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan sendiri ya. Jadi berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaannya itu dilihat dari apanya sih? Ya dari budayanya, adat istiadat sama kebiasaannya. Gitu. Di sini ada contohnya suku Asmat sama suku Bugis. Dilihat dari pakaian adatnya ya itu jelas berbeda ya. Nah, di sini ada faktor penyebab Indonesia memiliki suku yang beragam. Yang pertama itu letak wilayahnya yang strategis. Yang kedua itu bentuk negara kepulauan. Ketiga itu kondisi alam yang beraneka ragam. Yang keempat itu kondisi transportasi dan alat komunikasi. Nah, ini beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan.
Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Ya, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari pecah, Papua yang punya rumah adat bernama Kunai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan. Oke, itu ya. Ini sama halnya ya dari penjelasan video yang tadi. Jadi mengapa Indonesia itu memiliki suku atau budaya ya yang beraneka ragam? Yang pertama itu letak wilayahnya yang strategis ya. Jadi Indonesia itu terletak di antara 2 benua. Benua apa aja itu, Ariel? Benua Asia sama benua Australia ya. Nah, dan juga berbatasan dengan samudra ya, Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. Jadi jalur-jalur itu merupakan jalur strategis ya dalam hal perdagangan. Jadi mayoritas orang-orang zaman dulu itu berdagang. Jadi mobilisasi atau berpindah ya dari satu tempat ke tempat lain itu melakukan perdagangan. Nah, yang kedua itu bentuk negara kepulauan. Jadi Indonesia itu terdiri dari berbagai pulau ya. Ibu ralat sedikit ya, tadi itu bukan 34 provinsi ya, tapi sekarang itu udah ada sekitar 38 provinsi. Jadi 4 provinsi yang baru. Selanjutnya itu kondisi alam yang beraneka ragam. Jadi Indonesia itu bukan cuman wilayahnya yang daratan aja ya, tapi ada perairan. Bahkan banyak yang perairan ya, itu wilayahnya.
Jadi ada dataran tinggi, dataran rendah, ya, perairan dan kepulauan juga beraneka ragam. Selanjutnya kondisi transportasi dan komunikasi. Jadi faktor ini memungkinkan masyarakat untuk saling berinteraksi. Jadi antar masyarakat satu dengan yang lainnya itu bermobilisasi ya atau berpindah gitu. Menggunakan apa ya transportasi gitu. Jadi saling tahu ya antara masyarakat satu. Ada yang stay atau menetap ya, ada yang berpindah lagi ya. Dan juga komunikasi. Jadi orang-orang tuh tahu kalau ada masyarakat lainnya. Jadi itu menyebabkan adanya perpaduan budaya. Ini macam-macam suku di Indonesia. Ini sekilas ya, suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, yuk kita kenali suku bangsa yang ada di Indonesia. Pertama, kita akan mengenal macam suku di Pulau Jawa. Macam suku di Indonesia yang pertama adalah suku Jawa. Suku Jawa adalah suku besar yang ada di Indonesia, yang mana berasal dari kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan daerah istimewa Yogyakarta. Orang Jawa lebih terkenal dengan aksen menurutnya saat berbicara, dan hal tersebut sulit untuk dihilangkan karena merupakan bawaan genetik. Kedua, ada suku Sunda. Suku Sunda adalah salah satu suku yang berada di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, suku Sunda juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah suku Jawa. Suku Sunda juga dikenal dengan alat musik yang dibikinnya yang dikenal dengan nama angklung. Selanjutnya ada suku Betawi. Macam suku di Indonesia berikutnya adalah suku Betawi. Betawi adalah salah satu suku yang berada di kawasan DKI Jakarta. Selain daripada suku Sunda dan suku Jawa, suku Betawi dikenal dengan penyampaiannya yang sangat populer. Keempat adalah suku Madura. Suku Madura dikenal sebagai macam-macam suku di Indonesia yang menghuni kawasan Jawa Timur. Namun selain suku Madura, ada pula suku lainnya seperti suku Osing ataupun Tengger. Untuk suku Madura ini sendiri dikenal sebagai etnis yang memiliki populasi cukup besar, bawaan genetik. Salah satu suku yang juga dikenal sebagai suku terbesar kedua yang ada di Indonesia, sekitar 2,7 juta jiwa, adalah salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Kalimantan Selatan. Suku Banjar dikenal dengan jumlah penduduknya yang mencapai angka 4,1 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,7 juta jiwa yang tinggal di kawasan Kalimantan Selatan, sedangkan sisa lainnya berada di perantauan. Selanjutnya ada suku Dayak. Suku Dayak adalah salah satu macam suku yang berasal dari Kalimantan. Namun, selain suku Dayak, Kalimantan Barat juga dikenal dengan suku bangsa lainnya. Sementara itu, untuk suku Dayak dikenal sebagai suku bangsa yang berasal dari kedalaman Pulau Kalimantan. Secara keseluruhan, suku Dayak juga dikenal sebagai suku dengan warisan magis yang kuat. Beragam ilmu spiritual menjadi ciri khas dari adat kebiasaan suku tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Sumatera. Pertama, suku Minangkabau. Suku Minangkabau adalah suku yang tinggal di kawasan Provinsi Sumatera Barat. Suku Minangkabau sering disebut sebagai suku Minang, yang mana memiliki sistem peradaban matrilineal. Selanjutnya ada suku Melayu. Suku Melayu dikenal sebagai salah satu suku yang berada di kawasan Provinsi Bangka Belitung, selain daripada suku lainnya. Sementara itu, suku Melayu nama yang berasal dari kerajaan Malaya, yang mana kerajaan tersebut dikenal sebagai salah satu kerajaan di kawasan tersebut, lebih tepatnya sekitar Sungai Batangan. Berikutnya, suku Batak. Suku Batak adalah suku yang berasal dari kawasan Sumatera Utara. Beberapa suku bangsa yang termasuk atau dikategorikan sebagai Batak adalah Batak Karo, Batak Toba, Batak Pekalongan, Batak Pakpak, Batak Angkola, serta Batak Mandailing. Nah, selanjutnya kita akan mengenal macam suku di Pulau Sulawesi. Di Sulawesi, kita mengenal suku Makassar. Suku Makassar dikenal sebagai etnis Melayu yang berada di kawasan pesisir selatan dari Pulau Sulawesi. Karena itulah wilayah dari Makassar seringkali menyebutnya dengan kata Makassar.
terbuka. Suku Bugis. Suku Bugis adalah macam suku yang berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Selain itu, di kawasan tersebut juga terdapat beberapa suku lainnya, seperti halnya suku Toraja, suku Mandar, suku Sadan, dan suku Makassar. Suku Bugis dikenal sebagai golongan dari suku Melayu Bintero, yang mana suku tersebut masuk ke Nusantara setelah terjadinya proses dari gelombang migrasi pertama yang terjadi di daratan Asia, atau tepatnya di kawasan Yunani. Berikutnya kita akan mengenal macam suku di Bali dan Nusa Tenggara. Pertama ada suku Bali. Suku Bali sesuai dengan nama yang dimilikinya, macam suku ini menghubungi provinsi Bali dan juga terbagi menjadi dua macam suku berbeda, yaitu suku Bali Anyar serta Bali Majapahit. Berikutnya suku Sasak. Suku Sasak adalah salah satu macam suku yang berada di kawasan Nusa Tenggara Barat. Suku Sasak dikenal dengan nama yang berasal dari kata Saksa. Kata Saksa itu tadi memiliki arti sampan. Kemudian suku Flores. Suku bangsa Flores adalah campuran etnis antara Melayu, Melanesia, dan Portugis. Jika dengan lokasi yang berdekatan dengan Timor yang pernah menjadi koloni Portugis, karenanya interaksi dengan budaya Portugis pernah terjadi dalam budaya Flores dari etika, agama, dan kebiasaan. Selanjutnya, macam suku di Maluku dan Papua. Suku Buru. Suku ini sebagian besar tinggal di Pulau Buru. Selain sebagai suku Buru, mereka juga sering menyebut dirinya sebagai Yepuka ataupun Gebelia. Jumlah tersebut mempunyai makna dan arti tertentu, yaitu orang dunia atau orang tanah. Nah, terakhir ada suku Asmat. Salah satu suku di Indonesia saat ini yaitu suku Asmat, yang dikenal sebagai suku yang ahli dan pintar dalam berburu di hutan. Kehidupan suku Asmat masih jauh dari jangkauan luar. Populasi suku Asmat terbagi ke dalam dua bagian, yaitu mereka yang tinggal di pesisir pantai dan mereka yang tinggal di pedalaman. Walaupun terlihat sama, ternyata kedua populasi suku Asmat memiliki karakter, dialek, dan struktur sosial yang berbeda. Nah, itu tadi beberapa suku besar. Oke, itu ya. Jadi sekilas tentang macam-macam suku yang ada di Indonesia. Nah, Ibu ini ngasih 3 suku lagi ya. Jadi yang mau Ibu highlight atau mau Ibu jelaskan sedikit. Suku Bali ya. Tadi juga ada suku Bali. Jadi suku Bali itu mempunyai ciri khas ya. Memiliki sistem kasta gitu yang mengatur tentang kekeluargaan. Jadi kayak ada sistem kasta yang paling tertinggi itu ada Brahmana ya. Brahmana, Ksatria, terus ada Sudra ya. Satu lagi, Ibu agak lupa ya satu lagi ya. Yang kedua itu suku Minang. Ini ciri khasnya itu dia memiliki rumah adat gadang. Tapi dilihat dari sistem kekeluargaannya ya tadi itu dia kalau misalkan mau nikah itu ada sistem multilateral. Jadi nanti dari pihak perempuan itu ngasih istilahnya kayak apa tuh namanya? Mas kawin atau siapa harusnya kan cowok ya. Tapi ini beda kalau di Minang. Terus ada suku Dayak itu ciri khasnya itu rumah betang ya. Jadi rumahnya itu memanjang. Oke. Ini karena penjelasan Ibu sudah habis ya. Jadi kegiatan yang akan dilakukan selanjutnya itu mengisi LKPD atau lembar kerja siswa ya atau peserta didik. Soalnya hampir sama ya. Jadi silakan kalian baca buku ya dari halaman 70 sampai 72 sama ya. Kalian juga bisa mengumpulkan informasi yang sudah Ibu kasih tadi. Jadi jawaban itu bisa kalian sematkan ya di jawaban itu. Nah ini tesnya itu berkelompok ya. Berkelompok. Jadi kelompok visual itu kelompoknya dari Apri ya.
Aprianto sampai Ferry itu kelompok visual 1 ya. Dari Hafiz sampai Zaina itu kelompok visual 2. Terus ada kelompok auditori itu dari Adisti sampai Safani. Mana Safani? Nah ya, sampai itu ya. Kinestetik itu dari Ingrid sampai Wita ya. Nah, mungkin ini agak berbeda ya. Apa namanya soalnya? Tadi Ibu udah bagikan semua soalnya. Itu sama rata ya. Ini bisa berkelompok. Sama aja sih sebenarnya. Soal yang ini barangkali nggak kelihatan. Nih, dibalik aja, kamu balik ke sini biar kerja kelompok gitu. Iya, dibalik kursinya. Iya. Ini kelompoknya Zena ya. Ini kerja kelompok bisa, ini Ilham. Ilham, iya bener ya, Ilham buat Hafiz. Dibalik kursinya ya, menghadap sini. Ini juga sama. Ini soalnya. Ini di sebaliknya. Disebalikan. Dibalik. Kamu balik sini. Kursinya. Ini sama ya. Soalnya sama, jadi nanti diskusinya soalnya itu ya. Nah, ini khusus ini ya. Ini kamu pakai soal yang ini aja. Soal menjodohkan. Kamu soal yang ini, soal menjodohkan. Hijau. Ya. Ini mah nih. Iya. Iya. Bisa tulis jawabannya ya, bisa ditarik jawabannya itu. Ya. Kamu itu kelompoknya nyatu sama ini ya. Jadi nanti saling ini aja diskusinya. Oke, ini masing-masing kelompok ya. Ini kan ada 4 kelompok ya. Itu perwakilan untuk mencatat jawabannya. Nanti perwakilan juga dari 4 kelompok itu maju 1 orang ya. Dari masing-masing kelompok untuk menjelaskan jawaban yang udah didiskusikan. Silakan dibaca dulu ya. Di halaman 70 sampai 72. Iya. Dikerjain lagi. Apa? Iya ngikut. Ini Hafiz sama Kevin mah ini ikut sini. Ayo. Ayo, Ferry di situ, Fer. Ferry di situ. Ini ditarik aja nih. Jawabannya. Ini kan ada 5 soal nih. Langsung jawabannya aja di sini. Nomor 1. Pakai pulpen merah atau ya apa ditandain tanda panah. Iya. Langsung di situ ya, ditarik aja. Mana? Satu orang. Perwakilan. Siapa aja? Iya, siapa aja. Ayo sama kelompok itu? Iya, ini kalian kan kelompoknya bareng nih. Cuman kan susah. Udahlah, daripada naiknya. Kalian diskusiin. Misalkan nomor 1. Siapa yang ngerjain? Nomor 2 siapa? Nomor 3 nanti disetorin ke siapa yang nulis? Ke Nasfa. Tuh.
Oke, silakan didiskusikan ya. Ini soalnya ada 3. Khusus untuk kelompoknya Brian ya atau kelompok kinestetik itu soal menjodohkan. Ini ada perwakilan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil tesnya ya. Jadi silakan perkenalkan dulu nama kelompoknya, terus nama kamu, terus bacain soal ya, soalnya apa, langsung jawaban, soal jawaban gitu aja ya. Ini nomor 1, soal nomor 1 apa, jawabannya apa gitu. Coba. Gak usah, ini aja, kelompoknya aja, terus nama kamu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok visual 1. Perkenalkan, nama saya Vika Juanita. Sesuai dari diskusi kami, soal nomor 1 yang ditanyakan adalah apa yang dimaksud dengan suku. Nomor 1 jawabannya adalah suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya adalah adat istiadat, bahasa, hingga kebiasaannya. Untuk nomor 2, sebutkan masing-masing 3 suku dan karakteristiknya yang ada di berbagai daerah. Karakteristik suku Jawa adalah baju kebaya, karakteristik suku Minang adalah rumah gadang, karakteristik suku Betawi dikenal dengan ondel-ondelnya. Nomor 3, mengapa Indonesia memiliki suku yang beragam? Karena dipengaruhi oleh kondisi geografis yang ada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik dan 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Sekian, terima kasih. Oke, silakan kelompok visual 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Hafid. Saya perwakilan presentasi dari kelompok 2, pelajaran PPKN. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang nomor 1 yaitu, apa yang dimaksud dengan suku? Jawaban dari kami yaitu, suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya. Budaya yang membedakan satu suku dengan suku lainnya yaitu bahasa, adat istiadat, sampai kebiasaannya. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu sebutkan masing-masing 3 suku dan karakteristiknya yang ada berbagai daerah. Jawabannya adalah A. Suku Sunda. Karakteristik suku Sunda adalah terkenal dengan permainan tradisionalnya yaitu angklung. Yang kedua B. Suku Betawi. Karakteristik suku Betawi adalah terkenal dengan budayanya yaitu ondel-ondel. Yang ketiga suku Bali. Suku Bali terkenal dengan adanya penerapan sistem kasta yaitu Brahmana, Waisya, Sudra, dan Ksatria. Yang ketiga, nomor 3 yaitu mengapa di Indonesia memiliki suku yang beragam? Jawabannya adalah faktor atau hal yang menyebabkan Indonesia memiliki suku yang beragam yaitu 1. Bentuk negara kepulauan Indonesia. 2. Letak wilayah strategis. 3. Kondisi alam yang berbeda. Yang keempat, perkembangan transportasi dan komunikasi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adisya Diaksari dari kelompok auditori 1. Saya akan menjawab pertanyaan. Nomor 1. Nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan suku? Suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri, berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaannya adalah bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaannya. Nomor 2, sebutkan masing-masing 3 suku dan karakteristiknya yang ada di berbagai daerah. Pertama, suku Betawi. Karakteristik suku Betawi adalah ondel-ondel. Nomor 2, suku Sunda. Karakteristik suku Sunda adalah tari jaipong dan angklung. 3, suku Bali. Karakteristik atau kebiasaan dari suku Bali adalah tari kecak. 3, mengapa di Indonesia memiliki suku yang beragam? Indonesia merupakan salah satu bangsa paling banyak sukunya di dunia. Namun suku-suku yang berbineka atau beragam ini menjadi suku kesatuan antara lain dengan
berbahasa yang sama, bahasa Indonesia. Juga karena Indonesia terbentuk dari negara-negara kepulauan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Rian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik. Kinestetik. Kenalkan. Perkenalkan, nama saya Brian Raditya. Nomor 1, masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya. Jawabannya suku. 2, karakteristik suku yang memiliki sistem kasta. Jawabannya suku Bali. 3. Karakteristik masyarakat suku Bajo. Iya. Jawabannya tinggal di perairan laut. 4. Faktor penyebab keanekaragaman suku. Jawabannya bentuk negara kepulauan. Nomor 5, suku yang memiliki rumah gadang sebagai rumah adat di Pulau Sumatera. Jawabannya suku Minang. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan dulu buat keempat perwakilan ya. Silakan duduk buat keempat perwakilan. Oke, dari apa yang Ibu perhatikan ya, itu jawabannya itu nggak beda jauh ya. Oke, ini kita review ya. Jawaban yang kalian udah diskusikan gitu ya. Yang pertama itu apa pengertian dari suku? Semua sepakat bahwa suku adalah masyarakat yang memiliki budaya sendiri dan berbeda dengan masyarakat lainnya. Perbedaannya itu dari segi bahasa, adat istiadat, hingga kebiasaannya. Yang kedua, itu sebutkan masing-masing 3 suku ya, dan juga karakteristiknya. Ibu ambil dari suku yang udah Ibu jelaskan ya, tapi dari apa yang Ibu perhatikan itu sudah betul ya, apa yang udah dipresentasikan. Kalian juga lihat di buku ya, ada. Ini jawaban Ibu itu suku Minang ya, itu suku yang ada di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Barat. Itu memiliki ciri khas rumah adat namanya rumah gadang. Yang kedua itu suku Bali, itu ciri khasnya itu memiliki sistem kasta yang mengatur kekeluargaan. Yang ketiga itu suku Dayak, ciri khasnya itu dia memiliki rumah adat namanya itu rumah betang ya. Bukan rumah bentang ya, itu salah. Rumah betang. Yang ketiga, ini mengapa Indonesia itu memiliki keanekaragaman suku ya. Ini jawabannya itu faktor penyebabnya terdiri atas 4 hal. Yang pertama itu dari letak wilayah, bentuk negara kepulauan, kondisi alam yang beraneka ragam, sampai kondisi transportasi dan komunikasi. Itu ya. Jadi Ibu perhatikan jawabannya sudah betul semua ya. Oke, ini soal menjodohkan. Soal menjodohkan itu nomor 1 ya, itu masyarakat itu dulu mana ya? Masyarakat yang memiliki budaya sendiri berbeda dengan masyarakat lainnya, itu pengertian dari suku ya. Nomor 2 itu karakteristik atau ciri khas suku yang memiliki sistem kasta, itu adanya di suku Bali. Yang ketiga, karakteristik masyarakat suku Bajo ya, itu yang ada di Sulawesi. Itu mereka tinggal di perairan laut. Nomor 4, faktor penyebab keanekaragaman suku itu bentuk negara kepulauan ya, Indonesia itu. Yang terakhir, suku yang memiliki rumah gadang sebagai rumah adat di Pulau Sumatera. Itu adanya suku Minang ya. Oke, ini karena semuanya sudah menjawab ya.
kayak yang udah Ibu kasih ya, pretest ya. Jadi kalian bisa membandingkan pretest dan post-test kalian ya. Apakah ada hasilnya atau sama aja hasilnya. Oke, silakan duduknya seperti semula. Ya, duduknya seperti semula. Balik badan ya, maksudnya balik. Silakan balik badan. Hey. Pen, mana pen? Ayo pen. Oke, dari apa yang sudah Ibu jelaskan, hasil presentasi juga sudah kalian bacakan ya. Ibu juga sudah menyampaikan refleksi ya atau kesimpulan. Ibu mau minta 2 atau 3 orang ya perwakilan untuk evaluasi pembelajaran kali ini. Apakah menurut kalian menyenangkan atau sebaliknya? Ya apapun yang kalian rasain ya saat pembelajaran PKN saat ini. Ada yang mau untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran kali ini? Ayo. Zaina atau Rasya mau? Ayo. Gak apa-apa maju ke depan. Evaluasi ya yang kamu rasain saat pembelajaran kali ini apa gitu ya. Ini Zaina dulu deh. Ibu Indah, izin nanya mau maju depan atau di sini saja? Maju ke depan, berdiri aja, nggak apa-apa berdiri. Ya, untuk evaluasi hari ini, menurut pendapat saya, Zaina, pada pembelajaran kali ini, pembelajaran PPKN pada kali ini ya, evaluasinya yaitu perasaan saya senang sekaligus mendapat pengalaman baru untuk belajar dari Bu Indah. Ini sekaligus mendapat pengalaman baru belajar menggunakan media pembelajaran visual maupun audio visual. Ya, karena bisa menambah pengalaman kami untuk belajar menggunakan media visual lalu berdiskusi bersama kelompok-kelompok. Sekian ya, menurut saya itu sangat menyenangkan gitu. Ya, terima kasih, sekian evaluasi dari saya. Rasya mau evaluasi apa yang kamu rasakan pada pembelajaran kali ini? Yang saya rasakan dari Rasya itu menyenangkan belajar PKN melalui audio visual. Ya. Apa aja? Nggak apa-apa. Apa yang Rasya rasain aja. Nggak usah gugup. Senang karena bisa mendapat pelajaran baru. Pelajaran baru, pengalaman baru ya. Pengalaman baru. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya tentang materi kali ini? Cahyo. Cahyo. Terakhir, Cahyo. Cahyo, yuk Cahyo. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa Cahyo. Berdiri Cahyo. Ya. Bagaimana perasaan kamu mengikuti pelajaran Ibu pada pertemuan kali ini? Senang, Ya. senang dan dapat pengalaman baru, Bu. Ya, pengalaman seperti apa yang kamu rasain? Seperti kebudayaan. Ya, terus ada perbedaannya nggak? Apa namanya pembelajaran seperti biasa sampai hari ini? Apa bedanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke. Terima kasih ya untuk Cahyo, Zaina, sama Rasya untuk menyampaikan materi ya. Oke. Pada pembelajaran selanjutnya ya kita akan belajar tentang keanekaragaman budaya masih dalam rangkaian kebinekaan Indonesia. Jadi nanti selanjutnya kalian di rumah bisa baca materi seputar keanekaragaman budaya ya. Habis ini kita berdoa ya. Berdoa terlebih dahulu, tapi setelah berdoa nanti kelasnya dibersihkan ya yang piket hari ini. Ya, dan minta tolong untuk buku paketnya itu ditaruh di meja Ibu ya. Oke. KM-nya siapa KM-nya? Ferry. Coba.
Ferry ya. Ferry memimpin doa ya. Ayo. Ayo Ferry. Sebelum apa ya? Iya. Sebelum kita mengambil alangkah ya. Ya. Oke, boleh istirahat ya, silakan. Jangan lupa untuk dibersihin dulu ya, yang piket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lis Endahwati sebagai fasilitator dan Ibu Pipit Agustina sebagai pengajar praktek. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi dengan Ibu Endah untuk menindaklanjuti hasil observasi yang telah dilaksanakan. Baik, berikut ini percakapan coaching dalam pasca observasi. Selamat siang Bu Endah. Siang Pak Rian. Gimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah. Sehat ya Bu ya. Jadi pada kesempatan ini saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit ya Bu ya. Tentang ya sebelumnya saya kan udah pernah ngobrol, sudah pernah menyampaikan bahwa dalam supervisi akademik itu ada kegiatan pra supervisi, kemudian ada observasi, dan nanti ada pasca observasi. Tadi Bu Endah sudah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Apa yang ingin Ibu sampaikan nih pada kesempatan hari ini? Yang ingin saya sampaikan ya mengenai pembelajaran tadi ya Pak. Jadi prosesnya itu saya kali ini kayak kekurangan sama apa yang mau ditambahin gitu. Oh iya. Terkait dengan observasi yang sudah saya lakukan atau kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan gitu. Jadi nantinya saya bisa berkembang dalam hal mengajar dan kira-kira apa yang enaknya gitu ya ke depannya untuk siswa itu ya apa namanya medianya gitu yang medianya cocok. yang cocok ya Bu ya. Jadi barangkali ada kekurangan ya Bu ya. Kekurangan. Jadi yang tadi harus dilakukan ya, yang telah dilakukan seperti itu. Gimana perasaannya tuh Bu setelah ini ya observasi? Artinya setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi gimana perasaannya? Rasanya ya alhamdulillah lega ya Pak ya. Lega. Jadi ini kan lumayan panjang dari pra supervisi sampai observasi, jadi saya sudah lega untuk melaksanakan observasi. Gitu ya. Lega. Jadi merasa lega ya Bu ya. Iya, lega. Udah dilaksanakan kegiatan pembelajaran di kelasnya ya Bu ya. Nah kemudian bagaimana menurut Bu Endah nih? Apakah maksudnya bagaimana menurut Bu Endah ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai? Ketercapaian ya alhamdulillah ya walaupun tidak 100% ya Pak, jadi ya lumayan bisa tercapai gitu. Jadi siswa itu sudah bisa mendeskripsikan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya gitu ya, Bu ya. tentukan. Iya. Jadi sudah tercapai tujuan Iya. pembelajaran ya menurut Bu Endah. Iya. Tadi ada sesuatu kekurangan ya, kekurangan atau kelebihan yang harus dipertahankan. Kira-kira menurut Bu Endah nih, apa yang harus dipertahankan dalam pembelajaran tadi? Kemudian
menurut Benda juga kekurangannya tuh apa gitu ya? Minta di Oh iya, saya evaluasi sendiri. dievaluasi. Kalau menurut saya evaluasi dalam hal manajemen waktu sendiri apa ya, jadi di kelas, jadi menurut saya kurang terintegrasi dengan baik, jadi banyak mengulur-ulur waktu. Terus selanjutnya karena anak itu apa namanya berkelompok itu besar ya, maksudnya kayak kelompok besar dibaginya, jadi kurang bisa saling berdiskusi dengan baik gitu. Karena itu kan dikelompokkan sesuai dengan gaya belajar, walaupun ada yang udah dipecat tapi menurut saya itu terlalu banyak juga. Terus apa namanya, ada beberapa hal juga anak itu ada yang kurang menangkap gitu. Iya, betul. Mungkin ini sih di bagian belakang sih anak ada yang tanya masih apa namanya kurang paham karena media dan ya kursinya agak jauh, paling itu aja. Itu ya Bu. Iya. Jadi seperti itu ya kekurangannya ya dari pembelajaran tadi. Kalau menurut Bu Enda kelebihannya apa tuh? Kira-kira menurut Bu Enda berdasarkan pembelajaran tadi nih dengan metode dengan media yang digunakan gimana? Menurut saya kelebihannya itu pada media pembelajaran itu sendiri apa, jadi guru bisa apa ya, media itu bisa menunjang pembelajaran di kelas gitu, jadi guru tuh nggak monoton, jadi anak itu nggak harus mencatat terus, jadi enak kalau ada PPT gitu Pak. Oh gitu ya, video gitu biar anak-anak itu nggak bosan, biar nggak nyatet terus gitu. Oke Bu. Baik, jadi sudah ada yang sekiranya tadi ya Bu ya, udah ada kelebihan yang harus dipertahankan dengan menggunakan media tadi ya Bu. Jadi supaya tujuan pembelajaran itu anak bisa mencapainya ya. Oke. Baik Bu Endah, bolehkah saya ingin menyampaikan hasil pengamatan yang tadi barusan dilaksanakan? Iya Pak, boleh. Boleh. Ya, baik, saya akan mereview sedikit ya Bu ya tentang hasil pengamatan saya dari Bu Endah. Dari keseluruhan dari langkah-langkah yang sudah ada dalam RPP itu kaitannya dengan pembukaan awal ya, kemudian inti dan penutup sudah sesuai dengan rujukan dari RPP yang sudah dicantumkan. Misalnya dalam pembukaan hangat ada doa, ada absen, kemudian ada teknik stop ya. Selanjutnya menyampaikan tujuan pembelajaran. Siswa juga dalam kegiatan inti itu ada pertanyaan pemantik ya. Pertanyaan pemantik yang harus dijawab oleh siswa. Dan Bu Enda juga membagi sebuah kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada kinestetik, ada auditori, ya ada visual. Nah itu. Kemudian Bu Enda juga berkeliling untuk ya sekedar memberikan tuntunan, memberikan juknis dalam kelompok-kelompok barangkali ada siswa yang kurang jelas. Dan di ujung-ujung ada penguatan juga, penguatan materi. Siswa juga memberikan refleksi kepada, artinya refleksi tentang pembelajaran saat ini dalam keberagaman suku di Indonesia. Dan di akhir-akhir juga ada post-test ya, post-test untuk penguatan kepada siswa supaya siswa seberapa jauh menguasai materi yang sudah dilakukan, dan Bu Enda memberikan materi untuk ke depan yang harus dipelajari dan diakhiri dengan penutup ya, seperti itu rangkaiannya yang sudah saya amati. Cuma ada beberapa sedikit yang perlu diperbaiki Bu ya, menurut saya ya Bu, ini nanti kita sharing aja, yaitu materi pada saat awal dalam pembukaan itu materi harus dikaitkan ya, artinya bisa mengaitkan dengan realita
kenyataan yang ada sekarang. Misalnya di daerah sekitar ada suku kita itu apa. Kemudian mengaitkan juga dengan materi-materi sebelumnya tuh bagaimana keterkaitannya. Mengingat kembali ya. Kemudian selanjutnya teknik stop yang digunakan belum optimal. Ya artinya kita menampilkan gambar atau video gitu ya. Ya. Jadi sebelum kita melakukan teknik stop menanyakan perasaan siswa. Gimana anak-anak perasaannya sekarang, senang atau ada yang kesel atau lapar, mungkin bisa saja ya. Nah, itu bisa dilakukan, bertanya. Kalau itu nanti setelah itu bertanya perasaan kepada siswa, nanti ada penggunaan teknik stop dengan menggunakan gambar, ada tulisannya, atau kita muter musik ya. Muter musik untuk melakukan teknik stop. Artinya teknik stop ini berlatih untuk fokus sebelum melaksanakan pembelajaran. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ice breaking. Ice breaking belum nampak juga. Jadi ya ice breaking sih macam-macam. Artinya untuk penyemangat, misalnya selamat pagi, selamat siang, itu dijawab oleh siswa. Ya biar semangat saja, tidak loyo gitu ya. Ya artinya yang tadinya rada menurun, semangat belajarnya dengan ice breaking semangat lagi. Pada saat pembagian kelompok itu sudah muncul. Nah, di sini siswa juga ini ya, ke depan ya. Berdasarkan gaya belajar dia menyampaikan tugasnya. Di sini hasil presentasi sudah dilakukan. Cuma menurut saya respon dari kelompok lain tuh. Jadi merespon. Artinya apakah ada yang kurang jelas dari jawaban tadi bisa dipertanyakan kepada kelompok lain. Jadi respon kelompok lain belum memberikan respon terhadap kelompok yang maju. Ini artinya ada respon dari kelompok lain yang perlu diperbaiki. Nah, dalam gaya belajar siswa yaitu gaya belajar siswa itu ada mendengarkan ya. Kalau mendengarkan tuh bisa mendengarkan penjelasan dari guru atau visual, bisa melihat dari buku. Kinestetiknya, siswa kalau kinestetik itu memperagakan. Nah ini yang belum nampak, belum muncul siswa dalam gaya belajar kinestetiknya. Misalnya kita tadi suku Jawa ya, ada suku Jawa misalnya. Karena kita kan anak kita suku Jawa ya, atau ada suku lain lah. Kita memberikan contoh lain, ada suku yang di Bali atau suku yang di suku Sunda ya, orang Sunda. Nah, itu mempraktekkan. Jadi kinestetik mempraktekkan gimana suku Jawa itu bagaimana, suku Sunda itu bagaimana. Misalnya dengan pakaiannya itu memperagakan atau gaya badannya begitu. Atau biasa saja dia ingin menampilkan gerakan tarinya seperti. Nah ini nih yang belum muncul dalam kinestetik. Nah, jadi itu Bu Enda hasil pengamatan saya tentang tadi tema tentang keberagaman suku. Gimana Bu Enda hasil ini pengamatan saya nih? Iya Pak. Ya memang secara keseluruhan apa yang disampaikan Pak Rianto memang itu saya di awal kegiatan itu belum adanya keterhubungan gitu ya Pak ya. Jadi belum menyampaikan keterhubungan materi sebelumnya dan sekarang terus juga belum adanya keterhubungan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, realistisnya gitu. Nanti habis belajar ini kira-kira siswa tuh seperti apa gitu. Nah terus sama ice breaking juga itu kurang. Dan juga tadi tuh Pak namanya kinestetik
Iya, Nah. kinestetik juga kurang. Ya, ya. Soalnya kalau misal saya mikirnya karena keterbatasan waktu, karena Betul. kinestetik itu apa ya, kayak memperagakan. Tapi Ya, betul, memperagakan. soalnya ada beberapa anak yang kurang bisa mengekspresikan kadang pada dalam hal yang Iya. kinestetik. Paling bisanya itu di luar jam pelajaran, paling cuma Iya. ya misalkan ditanyain. Ya, betul. Oke, Bu. Nah, dari kekurangan tadi, ya Bu ya, jadi dari kekurangan tadi yang udah dilakukan dalam observasi, kira-kira apa yang harus Ibu Enda lakukan dan untuk kekurangan tadi, menutup kekurangan tadi itu? Menutup kekurangan tadi ya insya Allah saya kedepannya ya memperbaiki apa yang kurang. Dari perbaikan itu kan ya Pak Rianto udah ngasih apa aja kekurangannya, jadi kedepannya saya bisa mengisi kekurangan itu gitu. Ini ya. Ya bisa ya melengkapi gitu. Melengkapi ya Bu ya. Jadi mau melengkapi ini ya, apa kekurangan tadi untuk memperbaiki proses pembelajarannya. Oke, Bu ya. Yang menjadi sumber inspirasi ini menurut Bu Endah ini siapa dalam supaya dalam membuat apa proses pembelajaran ini bisa baik dan semangat gitu. Sumber inspirasi. Sumber inspirasi ya dari mungkin kayak penyemangat kali ya Pak ya. Iya. Kayak dari rekan guru dan ya Pak Rianto sendiri sebagai guru PPKN gitu, karena Pak Rianto juga mengikuti kegiatan ya calon guru penggerak, jadi bisa menginspirasi saya dan melengkapi gitu. Jadi kira-kira apa aja misalkan di kurikulum Merdeka yang seharusnya kegiatan pembelajarannya itu ya beda kayak kurikulumnya sebelumnya itu seperti apa. Iya, jadi rekan-rekan sejawat ya. Ya, rekan sejawat. Ya insya Allah ini saya hanya berbagi ya Bu ya, biar ada perubahan lebih baik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas yang sekiranya langkah-langkah itu sudah sesuai dengan RPP. Ternyata Ibu Enda ini banyak sekali ya tugas-tugas ya, sebagai guru ya bisa mengatur waktunya. Jadi bagaimana nih cara untuk mengatur waktu Bu Enda sebagai guru? Mengatur waktunya ya paling ini aja sih Pak, apa namanya, kayak bikin daftar prioritas gitu, yang Gitu ya? paling utamanya apa, baru yang prioritas yang sekiranya penting tapi tidak terlalu didahulukan gitu. Jadi kayak prioritas pertama, 2, 3, 4. Jadi ada skala prioritas yang harus dilakukan ya Bu Enda ya. Oke Bu Enda. Jadi apa tadi sudah berdasarkan pengamatan tadi, saya udah bisa melihat Bu Enda sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, di mana ada dengan gaya belajar siswa, dengan karakter siswa, Ibu Enda bisa memberikan pembelajaran yang bervariatif ya, dalam pembelajarannya dengan menggunakan media-media yang ada, kemudian sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi bisa menyesuaikan, bisa mengontrol diri, bisa mindfulness dalam menghadapi pembelajaran ini, baik kita sebagai guru maupun siswanya harus punya ada kesadaran penuh juga. Artinya fokus dalam belajar. Nah, untuk di ujung-ujung pembelajaran atau di ujung-ujung obrolan ini, saya artinya ingin tahu ya, tindak lanjut ya, pengembangan diri ke depan itu apa yang harus Ibu Enda lakukan supaya kompetensi diri kita lebih meningkat lagi, Bu. Ya kompetensinya paling ini aja papanya namanya mengikuti ya berbagai pelatihan Ya. di platform Mereka Mengajar, terus Oh, gitu ya, Bu.
apa namanya MGMP gitu. Jadi banyak insight atau ya saran-saran dari rekan guru yang lain gitu. Jadi bisa diri saya bisa berkembang gitu Ya. melalui saran-saran itu. Sangat bagus sekali Bu Endah rencana pengembangan diri Bu Endah yang akan lakukan, yaitu mengikuti seminar MGMP ya, mengikuti pelatihan mandiri ya di PMM. Yang jelas Bu Endah bahwa kita mengikuti kegiatan itu semuanya insya Allah bermanfaat, tidak ada yang tidak bermanfaat, insya Allah bermanfaat. Di obrolan ini apakah masih ada yang mengganjal dalam hati Bu Endah atau ada yang masih ingin disampaikan? Mungkin yang mau saya sampaikan ya masih terkait pembelajarannya Pak, paling apa namanya yang pembelajaran sosial emosional mungkin saya masih perlu ditingkatkan lagi karena ya macam-macam ya karakteristik anak itu berbeda gitu Ya, ya. betul. Jadi perlu pendekatan yang lebih panjang gitu, paling itu sih. Oke, jadi itu ya Bu ya, jadi perlu terus berlatih ya Bu ya. Iya, Kita harus terus berlatih supaya menjadi lebih baik. Oke, Bu Endah, terima kasih waktunya. Kita telah ngobrol-ngobrol tentang kegiatan supervisi akademik dari prasupervisi, observasi dan pasca observasi telah kita lakukan, dan sekali lagi mohon maaf mengganggu waktunya atas kegiatan ini. Mudah-mudahan kita masih tetap diberikan kesehatan untuk beraktivitas dan menjadi guru yang lebih baik lagi, yang bisa bermanfaat bagi diri kita, yaitu Bu Endah juga ya. Begitu juga sama dengan siswa yang ada di SMP ini, di SMP Negeri 1 Gabus Wetan, supaya ada suatu perubahan yang lebih baik. Terima kasih ya Bu ya. Demikian kegiatan pasca observasi yang telah saya laksanakan dengan Ibu Endah Nurjana SPD. Mudah-mudahan bisa membawa perubahan yang lebih baik dalam proses pembelajaran hari ini dan ke depan. Barangkali saya ada kekurangan, mohon maaf dalam penyampaiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.